Tiga lawan satu, dua Kapten Valhalla dan orang nomor 3 di Valhalla melawan Mikey, ketua geng Tokyo Manji. Mikey tetap bisa menangani ketiganya dengan sekejap mata. Kemarahan Mikey dengan Kazutora sudah tak terbendung lagi. Lalu bagaimanakah nasib Kazutora selanjutnya? Nah, di video kali ini kita akan membahas ceritanya yang akan ada di anime Tokyo Revenger episode ke-20. So langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's check it out. Awal cerita anime Tokyo Revenger episode ke-20 dimulai dengan 3 petinggi Valhalla yang pingsan setelah dikalahkan oleh Mikey, yaitu Chonbo, Chome, dan Kazutora. Namun setelah mengalahkan ketiganya, Mikey tiba-tiba terjatuh dengan posisi berlutut. Matanya pun terlihat tertutup, seakan Mikey sudah kelelahan akibat pukulan tongkat besi oleh Kazutora sebelumnya. Seperti yang kalian tahu, pukulan Kazutora dengan tongkat besi sempat membunuh seseorang, yaitu Shinichiro Sano, kakak dari Mikey. Tentu saja Mikey yang terkena pukulan Kazutora dan mengeluarkan darah dari kepalanya akan seperti ini. Dan melihat Mikey yang tidak bergerak, posisinya pun berlutut seakan kelelahan karena kekurangan darah, para anggota Valhalla kini hendak menyerang Mikey. Dan Choji sebagai salah satu kapten dari Valhalla mengajak seluruh anggotanya untuk mengikuti dirinya ke tempat Mikey. Melihat Choji, rasanya Takemichi pernah bertemu dengan Choji sebelumnya. Namun Takemichi tidak bisa mengingatnya. Dan dengan serangan Choji dan para anggota Valhalla, tentu saja para anggota Tokyo Manji juga bertahan agar Valhalla tidak mendekati Mikey. Takemichi yang juga ingin melindungi Mikey berusaha menuju ke tempat Mikey. Namun Takemichi babak belur dipukuli sana-sini dan tidak bisa bergerak dari titik awalnya. Sedangkan Choji sudah berada di depan Mikey. Ketika Choji akan memukul Mikey dengan tongkatnya, Kisaki Teta datang dengan memukul wajah Choji hingga terjatuh. Dan sambil menginjak kepala Choji, Kisaki Teta di atas tumpukan mobil memperkenalkan dirinya kepada seluruh orang yang ada di tempat pertarungan, bahwa dirinya adalah Kisaki Teta, kapten divisi ketiga yang akan melindungi sang ketua Tokyo Manji. Di sini akhirnya Takemichi mengingat Choji. Choji adalah orang yang bersama Kisaki sebelumnya. Choji adalah bawahan dari Kisaki. Dari sini Takemichi mulai paham mengenai pertarungan dengan Valhalla. Jika Valhalla menang, Tokyo Manji akan bergabung menjadi satu dengan Valhalla. Dan jika Tokyo Manji yang menang, Kisaki akan menggunakan acting seperti tadi dan akan menjadi petinggi Tokyo Manji. Apapun yang terjadi, di sini Kisaki akan tetap yang diuntungkan. Melihat Kisaki melindungi Mikey, para anggota Tokyo Manji tentu memuji kehebatan Kisaki. Bahkan Draken mempercayakan Mikey kepada Kisaki. Dan ketika Takemichi sendirian yang tahu kebenarannya hanya bisa menangis, tiba-tiba Baji Keisuke datang memukul Kisaki. Kisaki terlempar setelah dipukul oleh tongkat Baji. Melihat hal ini, Draken, Mitsuya, dan para anggota Tokyo Manji sangat kaget. Draken bahkan berteriak meminta Baji untuk berhenti memukuli Kisaki. Karena menurut pandangan Draken, Kisaki saat ini sedang melindungi Mikey. Namun setelah memukul Kisaki, Baji juga dilempar oleh bawahan Kisaki dan terjatuh dari tumpukan mobil. Baji mencoba bangkit kembali dan ingin menyerang Kisaki. Namun Baji dihadang oleh Chifuyu. Chifuyu ingin menghentikan Baji karena jika Baji menyerang Kisaki sekarang, Mikey akan menjadi musuh Baji. Namun Baji tidak memperdulikan Chifuyu dan memukul jatuh Chifuyu dengan tongkat besinya. Namun Chifuyu tetap bangkit dan mengatakan bahwa dirinya adalah wakil kapten divisi pertama dan akan melindungi Baji sang kapten. Jadi jika Baji tetap ingin melawan Kisaki, Chifuyu akan melawan Baji. Mendengar perkataan Chifuyu, Baji menghitung dari 10 hingga 0 untuk Chifuyu melawan Baji. Namun Chifuyu tidak bergerak sama sekali, dan Takemichi yang ada di dekat Baji juga tiba-tiba menahan Baji agar tidak bisa bergerak. Namun Chifuyu tetap tidak bisa memukul Baji. Ketika Takemichi menahan Baji agar tidak pergi,
Takemichi ingat bahwa yang membunuh Baji bukanlah Kisaki, melainkan Kazutora, dan Kazutora yang tadinya pingsan di dekat Maiki sudah tidak ada. Ternyata Kazutora tiba-tiba menusuk Baji dari belakang. Melihat Baji tertusuk oleh Kazutora, Takemichi mendorong Kazutora hingga terjatuh. Baji mengatakan bahwa ia hanya mendapatkan sedikit luka sayat, itu berkat Takemichi, dan Baji berterima kasih kepada Takemichi. Takemichi bertanya-tanya apakah dirinya sudah menyelamatkan Baji. Takemichi memikirkan apa saja kejadian yang sudah terjadi dalam pertarungan ini. Dari mulainya pertarungan, Maiki terjatuh, Kisaki menyelamatkan Maiki, Baji menyerang Kisaki, dan Kazutora menusuk Baji. Menurut Takemichi, ini adalah kejadian yang sangat kacau. Namun karena Takemichi merasa Kazutora gagal membunuh Baji, Takemichi akhirnya akan berlanjut ke rencana selanjutnya, yaitu mengalahkan Kisaki. Takemichi ingin membantu Baji mengalahkan Kisaki. Chifuyu juga akhirnya setuju untuk membantu. Namun keduanya dipukul oleh Baji. Baji tidak mau bantuan dari mereka berdua. Ketika Baji berjalan melewati Takemichi, Baji mengatakan kepada Takemichi untuk menjaga Maiki. Takemichi bingung apa yang dibicarakan Baji sebenarnya. Dan dari sini Baji Keisuke akan melawan puluhan anggota Tokyo Manji yang berada di bawah kendali Kisaki. Ada 50 orang bawahan Kisaki yang menunggu di depan Baji. 1 lawan 50. Baji dengan cepat mengalahkan anggota-anggota Kisaki. Dan di sisi Kisaki, Kisaki ternyata sedang menelpon Hanma dan mengatakan Kazutora gagal. Kisaki dan Hanma adalah dalang di balik Kazutora yang tiba-tiba menusuk Baji. Kisaki mengatakan bahwa Baji adalah orang yang sangat tidak terduga. Baji adalah orang yang tahu mengenai rencana Kisaki. Dan ketika Kisaki akan bersiap menghadapi Baji yang sedang melawan 50 orang bawahannya, ternyata Baji sudah berada di depan Kisaki. Baji mengatakan kepada Kisaki bahwa ini adalah checkmate, akhir dari Kisaki. Namun Baji tiba-tiba mengeluarkan banyak darah dari mulutnya dan terjatuh dengan berlutut, seperti halnya yang terjadi dengan Maiki. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai cerita Tokyo Revengers yang akan masuk ke anime episode ke-20 ini? Apakah yang sebenarnya terjadi dengan Baji Keisuke? Apakah Baji kelelahan akibat bertarung dengan 50 orang? Ataukah Baji sebenarnya terkena tusukan pisau dari Kazutora Hanemiya? Lalu bagaimana nasib Baji selanjutnya? Apakah Baji bisa bertahan seperti Draken dahulu? Atau Baji akan tetap mati di sini? Tuliskan pendapat kalian mengenai cerita Tokyo Revenger yang akan masuk dalam episode ke-20 ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.